Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memalukan. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, menggelegar. Jampitsus Febri Ardiansyah akhirnya resmi dicopot dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi yang berhasil dibongkar oleh pihak kepolisian. Dan bahkan Febri terancam dihukum metong. Selain merugikan negara ratusan miliar hingga triliunan, Febri juga merupakan seorang penegak hukum di bagian tindak pidana khusus atau Jampitsus yang ternyata juga ikut maling uang negara. Makanya terancam dihukum metong karena seorang penegak hukum yang maling. Sehingga perang dingin antar polisi dan tentara terus memanas, saling bongkar, saling tangkap, dan saling jaga markas masing-masing. Wah, gila nih ya, makin panas aja nih ya. Tetapi ini menurut saya, ini merupakan tontonan terbaik di bulan ini, dan bahkan lebih dahsyat dari Piala Dunia, ya nggak? Sebab ini barang langka dan juga jarang terjadi di negeri kuno ini, ya nggak? Barang langka gitu. Masih ingat kan beberapa tahun yang lalu cicak versus buaya, masih ingat kan? Mantap ya. Oke guys, tolong disimak sampai selesai dan biar nggak gagal paham sebenarnya. Ini dia, let's go. Jampitsus Febri Ardiansyah akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait operasi penggeledahan yang menghebohkan publik. Ia membantah punya keterkaitan dengan bisnis kafe di Cipete. Namun ia secara mengejutkan mengakui bahwa rumah di Sentul yang digeledah polisi itu memang miliknya. Lalu bagaimana dengan tumpukan emas 74 kg dan jutaan dolar di brankas rumahnya? Dia menyatakan bahwa harta tersebut ada yang punya, ada kegiatannya, dan menolak menjelaskan detailnya saat ini. Dan mengenai uang tadi sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Intinya dia memilih bungkam soal asal-usul pasti harta sitaan tersebut. Mari kita pakai logika sederhana. Kalau uang itu sah dan cuma titipan, siapa orang gila yang menitipkan harta setengah triliun dan emas 74 kg di dalam brankas rahasia di balik dinding? Pertanyaan lainnya, jika rumah Sentul itu diakui miliknya, mengapa aset properti tersebut sama sekali tidak tercatat di LHKPN KPK tahun 2025 miliknya? Publik ini menanti proses hukum yang transparan untuk menjawab, dan sampai saat ini belum ada tersangka dari hasil sitaan itu. Akhirnya, Nah, bahwa ada pemilik, bahwa ada kegiatan, kan bisa ditanya. Ya nggak? Kan gitu katanya si Febri ini ya. Dan ternyata akhirnya si Febri Ardiansyah yang merupakan Jampitsus ini ditetapkan sebagai tersangka karena mungkin telah ditanya oleh pihak kepolisian dan terbukti memiliki barang tersebut dan diduga hasil maling atau hasil korupsi. Mantap, akhirnya ditanya juga ya bahwa ada kegiatan, bahwa ada pemiliknya, ya pemiliknya si dia, kegiatannya ya dia yang maling gitu. Makanya sekarang jangan macam-macam dengan Polri ya. Diam-diam Polri menyikat kau ya nggak? Yang sok paling bersih, sok anti korupsi, sok anti koruptor, rupanya dia sendiri biang keroknya. 74 kilo emas batangan murni, gila nggak tuh? Berapa ratus miliar itu, ya nggak? 74 kilo, luar biasa. Dan pun ratusan miliar uang rupiah, gila nggak tuh? Dan berangkasnya sudah didesain sedemikian rupa ya, sudah disiapkan buat hasil uang malingnya gitu. Ternyata si bangsat ini lupanya pemainnya, ya nggak? Akhirnya dijebloskan ke penjara, ya nggak? Mantap, bravo Polri, mantap, kita dukung Polri guys. Oke, lanjut. Si bangsat sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Bravo Polri, jangan takut. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini. 2 tersangka pula yang telah melakukan Febri Ardiansyah sama Don Rito pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Buat lo Febri, kemarin pas press conference lo belagu banget ya. Lo merasa semua bisa lo kendaliin dengan wajah congkak lo. Tapi sekarang lo kena batunya ya. Lo lihat tuh.
Sekarang publik bisa melihat betapa hinanya penegak hukum yang selalu Iya, korban betul. korupsi, tapi dia sendiri maling. Iya. Dan terakhir, gua ingin berpesan kepada Pak Presiden Prabowo, khususnya penegak hukum Polri dan KPK. Jika Iya, bapak-bapak ingin benar-benar mengembalikan marwah penegak hukum dan ingin masyarakat percaya lagi, serahkan kasus ini pada KPK. Jangan diserahkan ke Betul. Kejagung lagi. Iya. Kami masyarakat support Polri dan mengawal Febri ke KPK dan diadili seberat-beratnya. Ex-Jampitsus Ya, betul, Febri setuju, Adriansyah setuju, resmi setuju. jadi tersangka korupsi dan TPPU di 3 kasus. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Bersama pihak swasta berinisial DR, Febri diduga terlibat dalam 3 perkara besar, yakni korupsi batubara, PT Sabri, dan Krakatau Steel. Penetapan tersangka diumumkan Kapolres Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung Sabtu 11 Juli. Kasus ini akan dilimpahkan ke Kejagung dengan koordinasi erat antara kepolisian dan Jampitsus yang kini dipimpin PLT Rudi Margono. Sungguh ironis, penegak hukum kini justru berhadapan dengan proses hukum. Jika benar terbukti bersalah, hukuman seperti apa yang menurut kalian layak diberikan? Ya, yang paling cocok itu adalah hukuman metong buat koruptor ya. Makanya kita mendesak seluruh rakyat Indonesia, mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset terhadap koruptor. Makanya koruptor ini nggak jera-jera juga di Indonesia. Hingga saat ini RUU perampasan aset kepada koruptor itu juga belum disahkan oleh DPR, dan bahkan katanya pemerintah Presiden Prabowo Subianto itu sudah mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset terhadap koruptor, miskinkan koruptor. Nah ini kan tidak, hingga saat ini, hingga detik ini DPR belum juga mengesahkan RUU perampasan aset itu gitu. Makanya koruptor-koruptor terus merajalela di negeri ini. Dan gilanya Jampitsus, seorang jaksa agung muda, penegak hukum khusus gitu ya, malah ikut maling. Jampitsus saja sudah maling, apalagi yang kroco-kroco gitu ya, apalagi yang receh-receh gitu. Ya enggak, berlagak so bersih, anti korupsi, menyikat semua koruptor, dia sendiri malingnya. Kan benar-benar memalukan ya. Hukum di negeri ini saat ini telah terbongkar ya, benar-benar terbongkar dan dipermalukan gitu. Ya enggak, penegak hukum sendiri ikut maling, gimana yang lain coba? Jadi wajar ya masyarakat meminta segera RUU perampasan aset terhadap koruptor itu disahkan secepat mungkin gitu. Biar si Febri ini dihukum metong. Setuju nggak? Tolong dokumen di bawah ya. Oke guys, lanjut. Soal hal yang memang sudah gamblang diberitakan bahwa sudah ada 2 tersangka berinisial D, R, dan M. F ini orang yang kemarin menjabat di tempat yang di tempat Pak Jampitsus tadi. Nepalkan para pejabat korup. Ya, nepalkan para Netizen pejabat ramai korup. menyebutkan era Prabowo Subianto sebagai era hukum yang tajam ke atas. Setelah dalam 1 bulan pejabat-pejabat tinggi ini bergantian tersorot kasus korupsi. Kamu ngerasa nggak sih? Nah, mulai dari berangkas tersembunyi berisi 74 kg emas dengan total 476 miliar rupiah yang dibongkar oleh Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul milik pribadi Jampitsus Febri Adriansyah dalam penyelidikan korupsi batubara 5 triliun sampai 7 tersangka korupsi makan bergizi gratis dari mantan kepala BGR hingga jenderal polisi aktif. Padahal Jampitsus itu justru ujung tombak pemberantasan korupsi. Benar. Kasus korupsi. Soal berangkas Sentul, Febri mengakui itu rumah pribadinya sejak lama. Namun soal isi berangkasnya dia hanya bilang ada pemiliknya tanpa menyebut siapa. Dan sampai sekarang polisi belum menetapkan satupun tersangka dari 13 lokasi yang digeledah. Sementara di kasus MBG yang anggarannya 268 triliun, Istana tegaskan ini bukti hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu. Walau pengamat menilai ini justru alarm bahaya loh penempatan aparat di jabatan sipil. Gimana menurut kamu teman-teman? Ya, Jaksa tangkap polisi. ya. Ya, ini saya bertanya ya sama netizen. Masih ingat nggak 1 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, itu tentang penguntitan Densus 88 terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah ini. Masih ingat kan? Nah, sekarang ternyata akhirnya terbongkar ya, dan dugaan Densus 88 itu tidak meleset. Ternyata benar ya, si Febri Ardiansyah merupakan seorang maling gitu. Kan heboh dulu ya, penguntitan terhadap Jampitsus oleh Densus 88. Dan sampai heboh pula dulu ya. Dan ternyata benar adanya Jampitsus Febri Ardiansyah merupakan seorang maling, koruptor ulung. Diam-diam dia maling uang negara, pencucian uang pula di situ. Kan gila ya, sekelas jaksa agung muda, ujung tombaknya pemberantasan korupsi, dia sendiri yang maling. Kacau gitu. Oke, lanjut. Tangkap jaksa, ini kata Mahfud MD. Tidak suka, saya sebenarnya suka kalau 2 politisi itu bertengkar, kan dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Nah, biar 2 orang yang jahat saling bertengkar agar saling membunuh. Tidak apa-apa, betul-betul korupsi tangkap aja, kalau perlu saling buka.
Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela. Yang kita Ya, perjuangkan, makanya diberantas, yang Pak. saya perjuangkan Jangan MBG bersama terus. pemerintah yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya. Oh, jangan ngomong gitu. Mandat dong. yang diberikan oleh rakyat yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi. Perselisihan Iya, antara iya. Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Kejagung Sen Burhanuddin. Ya makanya diberantas, Pak. Sebab lingkaran setan di sekitar Bapak itu tukang maling semua itu. Jangan omong-omong terus. Berantas semuanya, hukum seberat-beratnya. Kalau bisa nih ya, kasus si Febri Ardiansyah ini jangan dilimpahkan ke Kejagung, diseret ke KPK. Biar jelas gitu ya. Nanti diam-diam ini kalau kita nggak kawal, nanti kasus ini dilimpahkan ke Kejagung nih kayaknya. Nah, jadi hasil uangnya tuh disita negara, terus hukumannya cuman berapa itu, beberapa tahun doang gitu ya. Nah, kalau bisa kasus si Febri Ardiansyah ini dilimpahkan ke KPK biar dihukumnya seberat-beratnya, ya enggak? Oke, guys, lanjut. Makin memanas, di mana keduanya sama-sama saling menjaga markas besar. Mereka masing-masing Kejagung meminta bantuan Letnan Jenderal John Afriandi, Panglima Komando Pasukan Khusus, untuk mengamankan markas besar Kejaksaan Agung, yang di mana Kapolri ingin menggeledah kantor Kejagung. Dan Kejagung kerahkan Tentara Nasional Indonesia untuk geledah Mabes Polri. Masyarakat kecewa dengan semua ini. Zaman sekarang petinggi polisi ditangkap Jaksa Agung ditangkap polisi, keduanya saling tangkap-menangkap karena sama-sama diduga korupsi. Malah sekarang TNI bertugas jagain rumah Jaksa Agung agar aman dari polisi. Padahal Presiden Prabowo pernah bilang kayak begini, guys. Biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Sudah biar kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, sudah lihat. Ya sekarang semua keputusan kasus korupsi ada di Bapak. Kalau Bapak menginginkan korupsi ini selesai dari negara kita, ya Bapak minta TNI untuk mundur dari rumah Jaksa Agung supaya segera ditangkap, Pak. Udah meresahkan banget ini, Pak. Masa aparat jaga aparat? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tolol. Hidup Jokowi. Malah hidup Jokowi. Abal-abal. Saat Ramadan abal-abal. Sandra, rakyat cuma bisa elus dada. Selamat datang di sirkus hukum paling memuakan di negeri ini. Panggung sandiwara yang kita saksikan sekarang bukanlah penegakan hukum, melainkan perkelahian dua preman berseragam yang sedang berebut kendali atas lahan basah korupsi. Brigjen polisi dicokok Kejagung, lalu dibalas dengan penggeledahan kantor Jampitsus oleh polisi. Ini bukan lagi soal keadilan. Ini adalah perang Badar versi bajingan, di mana yang kalah ini dan yang menang akan menguasai brankas berisi emas batangan. Mari berhenti berpura-pura bahwa ini soal pemberantasan korupsi. Ketika seorang perwira tinggi kepolisian, Brigjen LMI, terbukti bermain di proyek makan bergizi gratis. Proyek yang seharusnya menyuapi perut anak-anak sekolah, bukan malah disuap oleh polisi rakus. Kita tahu betul bahwa institusi ini sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Dia tidak sendiri, dia hanya sial karena ketahuan. Lalu, apa reaksi Polri? Apakah mereka introspeksi? Tentu tidak. Mereka justru melakukan serangan balik yang vulgar. Penggeledahan besar-besaran, penemuan brankas berisi 74 kg emas, serta uang tunai miliaran rupiah yang disembunyikan di balik dinding lemari. Semuanya adalah pameran kekuatan, show of force. Ini bukan tentang membongkar kasus PT Asabri, Jiwasraya, atau batubara yang bikin rakyat gelap gulita. Ini adalah pesan terselubung, jangan sentuh kami, atau semua dapur kalian akan kami bongkar. Di satu sisi, ada Kejagung yang ingin menunjukkan taringnya dengan menangkap jenderal polisi. Di sisi lain, ada Polri yang tidak terima harga dirinya diinjak, lalu membalas dengan membongkar tumpukan harta haram yang selama ini disimpan rapi oleh para elit yang kebetulan beririsan dengan kepentingan kejaksaan. Skeptis? Tentu saja. Apakah kita benar-benar percaya bahwa penemuan 74 kg emas dan uang tunai 60 miliar rupiah ini murni untuk kepentingan penyidikan? Atau ini hanyalah cara Polri menyandera kejaksaan? Jangan naif. Jika mau jujur, brankas-brankas itu mungkin sudah diketahui keberadaannya sejak lama. Namun dibuka saat perang pecah. Selamat. Bentar guys ya. Ini mungkin yang pemainnya bukan satu aja atau satu dua orang ya, mungkin lebih ya. Ya betul juga. Ini mungkin bukan barang baru yang ditemukan. Ini mungkin sudah diketahui sejak lama, tapi mungkin karena saling harga menghargai, saling hormat menghormati, mungkin kasus ini nggak diangkat gitu ya. Penemuan ini tidak sengaja tidak disorot gitu ya, diam-diamkan gitu. Nah, akhirnya pecah lah ya. Si orang Brigjen Polri itu juga ikut bermain dan maling di dana MBG. Makanya apa itu namanya, jaksa tangkap Polri, Polri tangkap jaksa gitu ya. Nah akhirnya perang lah cicak sama buaya, ya enggak?
Nah, terbongkarlah saat ini mereka saling jaga institusi, saling menjaga marwah, saling menjaga keamanan di institusi mereka masing-masing. Kan gila nggak ya? Nah, di sini makanya Pak Prabowo harus hadir, Presiden harus hadir di sini, panggil mereka semua, Kapolri, Panglima TNI, Kejagung dan juga Jampitsus semuanya itu dikumpulkan, gitu. Ditatar mereka, ditanya mereka satu-satu, ya nggak? Dan dikumpulkan harta-harta mereka, gitu loh. Oke, guys, lanjut. Kalian menunggu komando atau menunggu jatah, rakyat hanya bisa menonton sambil menelan ludah. Sementara para petinggi di Jakarta sibuk menghitung batang emas hasil rampokan rakyat, harga pangan mencekik leher, dan fasilitas publik dibiarkan terbengkalai. Polisi dan jaksa kini tampak seperti dua geng yang sedang bersaing memperebutkan wilayah kekuasaan. Rakyat, kita hanyalah penonton yang dipaksa membayar tiket mahal berupa pajak, hanya untuk melihat tontonan tentang bagaimana institusi negara saling memamerkan betapa kayanya mereka dari hasil memeras tulang punggung bangsa. Jika ini adalah bentuk bersih-bersih institusi, maka hasilnya bukan keadilan, melainkan kekacauan yang terorganisasi. Berhentilah bersandiwara seolah-olah kalian adalah pahlawan. Kalian bukan penegak hukum. Kalian hanyalah sekumpulan orang berseragam yang sedang sibuk mengamankan harta karun. Sementara hukum di negeri ini sudah lama mati, terkubur di bawah tumpukan emas 74 kg di Sentul sana. Kapan drama memuakan ini akan berakhir? Saat salah satu pihak menyerah dan berbagi jatah yang lebih besar, atau saat rakyat akhirnya muak dan tidak lagi percaya pada satupun gedung berlogo instansi di negeri ini? Menolak lupa. 19 Mei 2024, anggota Densus 88 menguntit Jampitsus Febri Ardiansyah di kafe Signatur Cipete, dan anggota Densus 88 pun ditangkap oleh PM. Saat itu pun publik bertanya, apa yang sedang diintai? Kini terjawab sudah. Kafe itu ternyata sarang koruptor. Rabu 8 Juli 2026, Kortas Tipikor menggerebek lokasi dan menemukan brankas raksasa berisi uang tunai total 67 miliar rupiah pecahan dolar Singapura dan Amerika. Ternyata Densus 88 sejak dulu sudah mengendus. Mereka mengintai aktivitas mencurigakan di lantai 2 tempat brankas disembunyikan. Kini publik tahu, pengintaian itu bukan tanpa alasan. Total uang yang disita dari kafe dan money changer mencapai 67,2 miliar rupiah. Ditambah temuan dokumen dan barang elektronik yang kini didalami penyidik. Rakyat bertanya apa hubungannya dengan kasus korupsi batubara PLN Asabri dan Krakatau Steel. Kita kawal sampai tuntas. Keadilan tidak boleh mati. Ya kalau bangsa kita isinya orang-orang penakut, ya nanti tenggelamkan. Ya betul ya. Nah akhirnya penguntitan Densus 88 terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah yang beberapa tahun yang lalu ya terbukti sudah saat ini. Ternyata Febri Ardiansyah juga merupakan seorang maling, seorang koruptor. Dan dugaan Densus 88 tidak meleset. Sampai pada saat itu Densus 88 ini ditangkap oleh PM ya. Karena ya lancang apalah segala macam waktu itu tuduhannya. Dan ternyata terbukti saat ini polisi berhasil membongkar kafe dan juga rumahnya, tempat penyimpanan emas, tempat berangkasnya yang menyimpan puluhan kilo batang emas murni dan uang ratusan miliar. Dan diduga penyebab blackout yang terjadi di Sumatera beberapa bulan yang lalu itu si Febri Ardiansyah ini pelakunya. Sebab dia diduga telah mengimpor batubara di luar negeri. Kan gila ya. Jadi hukuman yang paling tepat buat si koruptor Febri Ardiansyah ini adalah, tolong ditulis di bawah ya guys ya. Kalau menurut saya ya, dihukum metong aja itu, dimiskinkan, semua keluarganya itu dibuang, dimiskinkan lah pokoknya gitu. Semua hartanya dirampas oleh negara, ya enggak? Itu baru fair. Sebab dia seorang penegak hukum. Gitu. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.